Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Gregorius Ronald Tanur terhadap korbannya yang merupakan kekasihnya, yaitu Dini Sera Aminarti. Kasus ini menjadi menarik karena pada saat persidangan Gregorius Ronald Tanur ini justru divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Surabaya. Nah, belakangan justru diketahui bahwa para hakim yang menangani kasus Ronald Tanur ini tertangkap OTT oleh KPK. Nah, hal ini berkaitan dengan vonis bebas yang mereka jatuhkan kepada Ronald Tanur. Dugaan adanya mafia peradilan ini terungkap setelah tim penyidik dari Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung Sarof Richard di Bali. Penangkapan eks-kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan ini merupakan rangkaian dari pengungkapan kasus dugaan suap Majelis Hakim Perkara Gregorius Ronald Tanur. Berawal dari vonis janggal bebasnya Ronald Tanur atas kasus pembunuhan yang dilakukannya, kemudian ketiga hakim yang memimpin jalannya sidang tersebut, yaitu Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua, serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota. Ketiga hakim ini kemudian diketahui terlibat dalam kasus suap perkara yang mereka tangani. Nah, hal ini berdampak kepada hasil dari putusan sidang pembunuhan tersebut, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa tersangka Ronald Tanur ini divonis bebas oleh ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun belakangan kasusnya menjadi ramai karena ketiga hakim tersebut tertangkap tangan OTT oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli dengan uang. Apabila Anda memiliki uang, maka hukum itu bisa Anda beli. Kasus yang sedang Anda jalani bisa hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tergantung pada apa yang bisa Anda berikan kepada para penegak hukum di negeri ini. Sangat miris dan sangat disayangkan sekali dengan adanya kejadian ini. Hal ini semakin membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia itu masih berat sebelah, masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Meskipun kasus ini sudah selesai di tingkat kasasi Mahkamah Agung dan Ronald Tanur telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, namun kasus suap terhadap hakim ini menjadi tendensi buruk terhadap hukum yang ada di dalam negeri kita ini. Seorang yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi pengadil justru memanfaatkan jabatannya untuk meraih keuntungan pribadi tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dengan dampak dari perbuatan yang telah ia lakukan dan juga dampak dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang seharusnya menjadi pengadil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah kilas balik dari vonis bebas Ronald Tanur hingga putusan MA yang sudah inkrah atau sudah final. Semoga kasus ini tidak terulang kembali dan hukum di negara kita ini benar-benar menjadi hukum yang sebagaimana mestinya, tidak memihak antara rakyat kecil maupun penguasa negeri ini. Demikian video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tunggu kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.